Selamat malam di siaran Binar Misteri. Sebelum mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa gunakan headset kalian saat mendengarkan siaran ini, karena rasanya akan sangat menegangkan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Bina Remaja. Kembali lagi dalam lanjutan siaran Binar Misteri yang sudah memasuki episode ke-6. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber Bang Aldi Mehmet. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam Binar Remaja. Oke, jadi kenapa Binar Misteri kali ini memakai narasumber? Karena memang konsep awalnya Binar Misteri ini bukan cuma sekedar mengulas artikel yang sudah ada, tapi kita juga akan mendatangkan narasumber. Jadi seperti itu. Oke, gimana kabar Bang Aldi Mehmet? Oke, alhamdulillah baik, kabar sehat. Jadi gimana Bang Mehmet, cerita yang mau dibagikan ini kan saya udah pernah dengar nih dari teman-teman juga. Ceritanya yang gue pikir cukup menarik ya. Bisa nggak Bang Mehmet ceritain ke teman-teman kita Sobat Binar Misteri gimana awalnya gitu Bang Mehmet? Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat Binar ya Misteri yang udah ngundang gue. Oke, mungkin langsung aja. Ini mengulas tahun 2005-2006 ya, zamannya masih sekolah SD. Dimana gue punya cerita sedikit mungkin bisa dibilang mistis ya. Kalau dulu tuh anak-anak sepantaran gue, seumuran gue, biasanya nyari bola di apa, di tempat lo waktu kecil kayak gitu. Tempat kita waktu kecil tuh biasanya nyari bola tuh anak-anak SD. Kebetulan emang kalau di zamanan gua, tahunan gua tuh orang-orang tuh biasanya yang udah pada nyari bola tuh di atas SMP. Nah, gua doang SD nih gitu. Dan punya cerita sedikit seram gitu. Mungkin bisa lo dengerin tentang gua diikutin sama yang dibilang tuh setan Belanda. Jadi lu sampai diikutin deh waktu itu? Diikutin setan Belanda sampai kayak mau apa namanya? Kayak orang kesambet aja gitu. Kayak orang kesambet gitu. Cukup menarik nih jadi cerita Bang Mehmet barusan ya. Jadi dia diikutin sama setan Belanda. Jadi kita kulik-kulik aja ke situ arahnya. Jadi awalnya tuh seperti apa Bang Mehmet? Awalnya tuh gue bertiga sama teman gue sebutin namanya boleh. Ada si Faujan Enjan sama Yusuf Ucup panggilannya tuh. Itu kebetulan gue yang paling muda tuh, gue kelahiran 94, mereka tuh kelahiran 92 sama 91 kalau nggak salah. Awal mulanya tuh gue sore-sore, biasanya tuh biasa kayak anak-anak yang lain aja kalau nyari bola tuh. Pagi kita pulang SD, sorenya dari jam 2 sampai jam 3 kita ngaji sekolah sore. Setelah itu kita nyari bola. Nah, nggak mau tanya dong. Jadi nyari bola dalam arti nyari bola itu bola apa? Nyari bola tuh kebetulan kan di kampungan gue nih Cikuda seberang itu ada lapangan golf. Oh, lapangan golf. Iya, kalau biar audiens kita paham. Jadi kalau di sini tuh kita kalau dulu nyari bola nih, kalau misalkan kita mau main malam minggu segala macem, Senin sampai Jumat, Sabtu kita nyari bola dulu tuh, terus kita jual malam minggu. Nah, kalau mengulas cerita mistis sih ada di yang tadi gue bilang, gue bertiga nih sama teman gue nih. Waktu itu gue turun ke golf itu sekitaran jam 4:30, karena emang niatan mau nyari buat rujakan, buat buah-buahan liar lah gitu kan, suka ada jambu dan segala macam. Nah, kebetulan gue itu kejadiannya itu di hole 7 di Curug, di greennya, di dekat-dekat situ kan ada kayak curug tuh. Nah, kebetulan ada pemain satu, kalau bahasa orang golf satu plat, satu tim. Nah, satu plat itu satu rombongan lah. Satu rombongan. Nah, udah gitu gue coba buat nunggu dong pemain itu sampai kelar gitu, baru gue nyari-nyari buah-buah segala macam.
Yang kebetulan juga bolanya hilang karena emang basic gue nyari bola, nggak mungkin dong gue diemin gitu. Nah akhirnya gue nyari bola nih, gue cari tuh bola yang hilang ke air, ke curug gitu. Jam 5 nih, udah masuk sekitaran jam 5 lah, karena emang nggak bawa jam dong, karena ya gue pikir udah sore juga. Setelah pemain itu udah ke atas ke hole berikutnya, gue nyari bola nih sama anak bertiga nih, nyari bola ke air itu tuh gue nyebur sampai akhirnya gue nemuin kayak semacam bungkusan yang ada iketannya. Kalau orang bilang dulu tuh itu buat naro uang koin. Berarti dompet zaman dulu lah. Dompet zaman dulu lah gitu. Nah si dompet itu gue penasaran, gue buka terus gue kayak jatuhin tuh isinya. Ternyata ada isinya tuh kayak semacam garam gitu, tapi gue yakin sih itu bukan garam gitu, putih. Terus gue buang ke air aja, terus gue buang lagi tuh bungkusnya. Nggak ada kejadian apa-apa tuh, cuman gue tetap nyari bola, tetap pengen nemuin tuh bola yang hilang. Sampai akhirnya gue ngerasa udah sedikit sore nih. Nah kebetulan teman gue dua itu tuh kayak ngodein, ayo balik, udah sore gitu kan. Akhirnya gue berpikir ya udahlah balik, cuman karena bolanya itu belum ketemu, gue masih kekeh nyariin tuh bola. Akhirnya gue dapet rujakan buat rujak, bahan rujak nggak ada. Gue masih nyari bola sampai 5:30, di situ juga belum dapet. Sampai akhirnya kedengar suara maghrib dari arah Bojong Nangka, karena kan mungkin masjid dekat Bojong Nangka dekat sama golf nih. Kedengeran tuh maghrib. Anak-anak masih tetap teriak tuh, ayo udah balik, udah sore gitu kan. Gue bilang tak dulu nanggung gitu, dikit lagi nih ketemu nih gitu bolanya. Nah akhirnya gue ngerasa udah capek nggak ketemu bolanya kan, udah maghrib. Akhirnya gue naik tuh, gue pulang. Sesampainya mereka pada nyampe rumahnya nih, karena mereka tuh rumahnya deket golf, gue pulang sendiri dong. Oh waktu itu yang jauh dari golf cuma rumah lu sendiri? Rumah gua ngelewatin lapangan bola. Akhirnya mereka udah pada pulang, gua sendirian. Nah kejadian yang kurang enaknya itu di situ, yang gua ngerasa ada yang ngikutin dari belakang gua selama di lapangan tuh gua jalan. Terus gua mikir apa karena baju gua basah jadi berat gitu kan. Akhirnya gue tengok gitu ke belakang, tengok kiri kanan, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue ngelewatin lapangan, terus gue ngelewatin kebun-kebun gitu, nyampe ke rumah. Masih biasa tuh, udah nyampe rumah. Terus gue mandi air hangat nih, karena gue habis kalau bahasa kita ngebak ya, mandi di kali kan. Di kali gitu bener. Nah setelah gue mandi, gue ngerasa gak enak badan nih. Tidur gitu, gue mau tidur lebih awal. Gue kebetulan tidur berdua. Waktu zaman dulu kan kita tidur berdua sama abang, gak malu. Kalau sekarang sih berantem kali. Sampai akhirnya gue tidur, gue mimpi. Nah mimpi ini yang mungkin menurut gue gak masuk akal. Gue mimpiin semacam kayak ada cahaya putih di atas sama cahaya merah nih di bawah. Nah di cahaya putih sama merah ini kayak gue ibarat kata kayak ini antara surga dan neraka nih, mungkin pemikiran lo waktu pada saat itu. Dan Dan di situ ada kayak semacam eskalator, satu ke arah yang putih, satu ke yang merah. Ada angkanya tuh, kayak angka 1, 2, 3 masuk ke cahaya itu. Nah kebetulan angka 1 tuh gua berdiri gitu tuh, masuk tuh kok yang merah yang gue pikir neraka. Nah sedangkan gue yang di putih itu masuknya ke angka 7. Jadi ada 1 orang, 2 berbentuk orang, 3 berbentuk orang. Nah gue ke 7. Sampai akhirnya gue kebangun setengah bangun. Gue ngeliat pas melek itu setengah bangun ya, di meja belajar gue ada orang tinggi gede, nih. Terus ngerokok pakai rokok zaman dulu yang gede lisong, tinggi gede, kumisan baplang, kayak kopi topo tuh. di situ tuh pemikiran lo waktu itu ya, itu tuh terlihat jelas atau masih dalam rangkaian mimpi lo pada waktu saat itu? Gue setengah sadar, kayak kalau bahasa kita lelungu kali ya, lelungu. Nah
Gue mikir kalau itu masih mimpi, ternyata dia ketawa. Gitu ketawa, pokoknya berapa kali ketawa sampai akhirnya gue nangis dong, masih SD nih, nangis gue karena gue ketakutan. Gue kabur dong ke kamar nyokap, ke keluar kamar gue karena kakak gue juga waktu itu marah karena gue berisik kan, karena dia nggak tahu yang gue rasain apa gitu kan. Sampai akhirnya itu gue ngelihat orang gede tinggi pakai topi koboi, ngerokoknya rokok lisong, terus kumisnya baplang panjang gitu. Ngabrit gua, kabur gua, keluar tuh. Nah, habis gitu gua dibilang nyokap gua, ditanya nyokap gua, kenapa sih katanya? Ini ada orang gede banget tinggi. Dicek dong sama bokap nyokap gua. Nyata nggak ada kan, karena emang ada di pikiran gua doang. Sampai akhirnya gua tidur malam itu di kamar nyokap. Nyokap di kamar tengah tuh akhirnya, di ruang tengah, sorry. Akhirnya gua tidur sampai ke pagi. Nah, nggak cukup sampai di situ tuh. Ternyata pas gua tidur siang itu, tapi kondisi gua udah nggak panas kayak waktu, udah nggak enak badan kayak waktu pas kemarin maghrib. Gua udah agak sehat. Ceritanya gua jam 1-an setelah zuhur, gua tidur di kamar yang tadi kamar gua sama abang gua, kakak gua. Tidur siang. Nah, nggak tahu kenapa cerita nyokap segini. Jadi gue lari, bangun dari tidur, mata merem tapi ngeluarin air mata sambil nangis, ngebuka pintu. Cerita nyokap lu? Ditarik lah sama nyokap, iya katanya ditarik tuh sama nyokap. Terus Tapi yang lu rasain waktu itu? gue nggak ngerasain apa-apa, gue tahu-tahu pas udah melek, gue udah mewek aja, udah nangis aja, udah kelabakan gak jelas. Sampai akhirnya gue duduk di depan rumah gue tuh. Sampai akhirnya tetangga banyak rame dong datang, nih kenapa si Aldi gitu. Sampai akhirnya gue bilang, gue ceritain kemarin dari golep gitu kan nyokap. Terus ada tetangga gue yang bilang, coba dijampe aja, dilihat aja ke si orang ini gitu. Akhirnya nggak lama mikir, gue cabut langsung sama nyokap tuh, naik motor ke yang tukang jampe. Kurang lebihnya ahli supranatural gitu. Iya. Gitu. Terus tapi bukan dukun ya, bukan dukun gitu, karena orang ini juga masih emang suka ngaji juga, ustadz bisa bilang ustadz, guru. Nah, sampai akhirnya gue datang ke sana, gue diam di luar, dia kayak semacam ngedoa di ruangannya gitu. Sampai akhirnya dia keluar, terus gue ditanya, kemarin emang habis dari mana gitu. Gue deg-degan dong, namanya bocah kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Gue ditanya, aduh gue jujur apa enggak ya kan. Akhirnya gue jujur, habis dari golep. Terus dia bilang langsung ngejawab pertanyaan gue, langsung motong, iya benar kata. Lah benar kenapa gitu kan? Iya ini setannya dari hantunya, makhluknya nih dari golep. Kaget dong, gue langsung merinding kan, gue bilang serius apa nih? Apa gue langsung mikir kan, apa yang kemarin gue ke Curug, gue bilang gitu kan. Akhirnya dikasih tahu, iya nih hantunya dari golep katanya. Hantunya bukan hantu Indo gitu loh, begitu hantunya hantu orang luar gitu, perawakannya orang luar. Dibilang dia mah kalau dia mungkin komunikasi, gue nggak tahu ya cara kayak gimana, dia Belanda men, ternyata kayak orang-orang Belanda zaman dulu. Oh jadi yang ngikutin lo tuh kurang lebih sosoknya tuh prajurit Belanda kali ya? Mungkin prajurit Belanda, mungkin petarung apa gue nggak tahu, udah pokoknya itu tinggi, berkumis, ngerokok lisong, ketawa, pakai topi koboi. Tapi gue nggak lihat mukanya bule begini, cuman gue pikir itu bukan orang Indo aja. Setannya maksudnya bukan orang ya. Nah sampai akhirnya gue dikasih wejangan, akhirnya gue dibawain air kayak semacam di botol minuman gitu. Terus dia bilang gini, nanti air ini tolong dicipratin ke pinggir-pinggiran 4 sudut kamar yang kerasa ada makhluknya itu. Gue berpikir kan karena di kamar gue sama abang gue dong. Iya. Dicipratin lah sama nyokap, dan gue kebetulan udah pulang nih, kita udah pulang. Akhirnya gue tidur di kamar tengah, di ruang tengah sambil nonton TV. Nyokap nyipratin ini nih air cet ke 4 sudut tuh sampai habis tuh. Nyokap masak dong, lanjut. Itu udah mau sore ya, nyokap mau masak sore lah pokoknya sebelum bokap gua pulang kerja.
Sampai akhirnya nyokap udah masak, nggak taunya yang paling ngeri menurut gue tuh dia tuh di atas gua nonton TV kan ada atap tuh ya. Dia ngomong kenceng banget di kuping gua, apa sih, nyanter lo kalau kata ini, apa sih disebutnya, pengang. Dia bilang gini, hei kenapa kamu lakukan itu, gitu. Sampai ngomong kayak gitu. Oh kencang banget, dan itu berkali-kali, hei kenapa kamu lakukan itu, gitu. Suara itu jelas Banget, tapi cuma gue yang dengar. Sampai akhirnya gue teriak ke nyokap gue, mewek lagi lah gue karena gue ketakutan kan. Nyokap datang, sampai akhirnya nyokap datang dan ngebacain gue doa-doa gitu ya, surat-surat pendek. Tahu-tahu setengah jam kurang lah, itu di atas yang gue bilang di atas TV itu kayak ada meledak, duar, kayak di atas TV lo. Iya, langsung duar. Seketika tuh ruangan yang tadinya panas adem, langsung adem dingin. Di situ gue ngerasa, wah gila bener. Ini kalau gue nggak didoain gini, wah bisa terus-terusan nih gue nih sampai kapan gitu kan. Mungkin yang dari posisi lo tadi duar itu kurang lebihnya setelah lo berobat itu mungkin ada doa-doa yang terselip. Mungkin efek doa-doa dari yang tadi air dicipratin. Iya. Kedua mungkin dari sampai akhirnya dia nggak kuat kali, kalau kata ini mah dilawan sama doa ya kan. Iya. Nah pas di ruang tamu itu doa kenceng banget sih. Dan gua ngerasa apa ya, itu pertama kali gua ngerasain hal-hal mistis di hidup gua tuh kayak gitu. Ya apa ya, gua juga cukup menarik cerita lu, sampai gua merinding juga nih, jujur aja audiens. Jadi pas di waktu itu lu berobat ke ahli supranatural itu ya, lu tuh sampai sosok itu ngikutin lu itu, lu membuat suatu kesalahan atau apa sih maksud gue teh, sampai si sosok itu ikut gitu. Ikut. Ya kalau pas gua di rumah yang tukang jampenya, iya. Ya dia bilang gitu, katanya lebih ngehargain waktu aja gitu, kayak ngehargain, karena gua kan posisinya waktu itu maghrib gua masih di sana. Ibarat kata kayak gua harus ya udahlah lu udah sore pulang gitu loh, lu mendingan ngaji ya kan. Bener. Nah gua di sono maghrib masih di dalam air, saking kekehnya gua mau dapetin tuh bola golep ya kan. Yang padahal niatnya bukan nyari bola golep, mau nyari buat rujakan gitu kan. Okay. Dan gue kayak mungkin sama alam situ nggak, yang mungkin gue lupa, nggak punten, nggak permisi, nggak bismillah, mungkin kayak gitu. Mungkin ada kesalahan di situ, jadi iya. Dan satu juga ada, mungkin gue ceritain juga tuh, iya. Yang gue ketemu sama semacam dompet zaman dulu lah, zaman dulu. Kata yang si tukang jampenya, itu mungkinan pada saat itu dibuka. Kalau kata kita mah kayak yang jin diusap-usap keluar. Nah itu mungkin dari situ yang jadi pas gue buka nih, yang gue bilang kayak garam itu. Nah itu dia kayak kayak mungkin arwahnya orang dulu mungkin punya kekuatan apa, gue nggak tahu. Mungkin kita nggak tahu ya, namanya di sungai itu menyimpan banyak misteri ya. Jadi mungkin saja yang ditemuin sama kawan gue nih, Bang Ali Mehmet, kemungkinan benda itu sakral lah sebenarnya gitu. Mungkin seperti itu ya Bang Mehmet. Iya. Ya cukup ini ya, cukup menarik cerita dari Bang Mehmet tadi. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan ambil mengenai waktu. Waktu saya juga pernah di ini soal kayak gitu ya, waktu saya naik ke Semeru. Jadi di waktu pas briefing itu dijelaskan jangan sampai ngambil air di sumber mani itu lewat dari maghrib. Mungkin kalau kita bisa samakan, itu kan alasan dia kita berbagi tempat. Alasan waktu itu bisa dibilang dikatakan ranger. Mungkin kalau kita samakan, mungkin seperti itu Bang Mehmet. Iya. Jadi kita tuh lebih menghargai waktu. Kalau misalnya waktu sudah
Tidak memungkinkan ya. Waktu sudah tidak memungkinkan, sudah memasuki maghrib, kalau bisa ya mungkin sudah di rumah. Mungkin itu kesalahan dari Stop aktivitas iya, lah ya. stop aktivitas. Mungkin itu kesalahan pertama yang dilakukan oleh kawan kita ini. Iya. Mungkin seperti itu. Benar. Ya cukup menarik. Jadi itulah, jadi lebih kita lebih kita mawas diri. Selama kita hidup di dunia ini, kita tuh berdampingan. Enggak serta-merta kita hanya sebagai manusia. Iya, kayak sekarang dia sekarang lagi ngeliatin gitu, men. Jangan dong, men. Boleh tadi berunding ya. Jadi kurang lebihnya apa sih namanya, menghargai hal-hal seperti itu. Betul. Kita harus Saling menghargai di dunia ini karena kita hidup berdampingan, men, ya bener. Soalnya gue juga ngerasa waktu itu ya, kalau dipikir-pikir gue nggak punten, gue nggak misi, nyebur langsung maghrib gue masih di situ. Aduh, kalau dipikir-pikir iya gue bego banget, bocah namanya bocah ya, dulu kelas 6 kelas 5 SD kalau nggak salah lah. Oke ya, mungkin itu cerita dari kawan gua Bang Mehmet, cukup menarik dan bikin bulu kuduk gua merinding sih sekarang ya. Ya mungkin itu aja siaran Binar Misteri kali ini. Kalau misalnya ada yang positif ambil, yang negatif kita buang lah. Tujuan dari siaran Binar Misteri ini kurang lebihnya bukan untuk menakut-nakuti penonton semua ya. Jadi tujuan Binar Misteri ini lebih ke arah mawas diri, waspada dimanapun posisi kita berada, di situasi apapun kita harus bisa jaga attitude, sopan santun. Jadi seperti itu. Betul. Oke, jangan lupa subscribe channel kita Binar Remaja _official 04. Dan juga jangan lupa nih, kawan gue juga dia punya channel YouTube. Bisa apa namanya Bang Mehmet channel YouTube? Oh, bisa di-share juga ya? Bisa juga sekalian. Oke, bisa dilihat juga di YouTube-nya gua, Aldi Mehmet, ALDI spasi MEMED. Itu ada cover-cover lagu, men. Oh, lu cover-cover lagu. Iya, gitu. mungkin buat teman-teman yang butuh hiburan atau rekomendasi buat kafe-kafe, boleh ntar kita datengin, insya Allah. Oke. Ya cukup sekian Binar Misteri kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk semua penonton. Kurang lebihnya ya mohon maaf apabila ada sebuah kesalahan dalam kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Binar Remaja.